Hari Senin Kamis puasanya pun dinampakkan, pahalanya puasa Ramadannya dinampakkan, sedekah walaupun 1 cuil kurma pun dinampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu baru nyesal. Kalaulah dulu saya habis-habisan buat amal di dunia, niscaya saya akan jadi orang yang paling beruntung. Kenapa demikian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Penghuni surga itu pun akan nyesal. Nyesalnya gimana? Diceritakan dalam satu riwayat, satu penghuni surga ini lagi jalan. Kejatuhan air 1 titik dari langit, dari atas. Terus pas diambil air tadi, dicium, baunya luar biasa. Air yang 1 titik tadi mau rubah bau air surga, berubah surga dia tadi jadi wangi, jadi tambah wangi surganya. Maka ketika ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini air apa? Kok wangi kali? Kok wangi temen ini banyu apa iki? Bar jiglok ke dhuwur. Maka malaikat tadi katakan, sesungguhnya itu air keringat penghuni surga yang di atas. Allahu Akbar. Bayangin Pak, air keringatnya merubah bau wangi surga orang yang di dalam. Ditanya, amalannya apa? Kok bisa wangi seperti ini? Kata malaikat tadi menjawab, sesungguhnya itu wangi surga tadi, air yang jatuh tadi itu, amalannya sama kamu semasa di atas dunia, bedanya cuma 1 subhanallah aja. Masya Allah. Jadi 1 subhanallah yang kita ucapkan di atas dunia, contoh, misalnya panjenengan baca subhanallah 100 kali, saya cuma 99 kali, maka panjenengan beda surganya di atas saya nanti di akhirat. Kenapa? 1 subhanallah saja sudah membedakan derajat tingkat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal-amal yang lain? Maka jika Subhanahu wa taala wajar Allah firmankan, bersegeralah kamu wasari'u ilal maghfirati, bersegeralah kamu untuk menuju keampunan Allah. Wa jannatin ardu as-samawati wal ard wa'iddatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju keampunan Allah. Sesungguhnya surga itu luasnya antara langit dan bumi, dan diperuntukkan hanya orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini apa definisinya Bapak Ibu Subhanahu wa taala? Ulama katakan definisi takwa ini adalah bagaimana kita meyakini perintah Allah itu pasti dan kita akan dapatkan nanti di akhirat. Nah, berarti kalau orang yang nggak datang ke masjid nggak yakin dong. Mereka tahu, yakin. Yang jadi masalah, ini jadi masalah. Yang jadi masalah iman itu lagi lemah. Kenapa dikatakan lemahnya iman? Contoh, makan pakai tangan kanan ini perintah Allah, perintah sunnah kanjeng Nabi. Semua orang tahu, tangan kanan ini untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang jelek-jelek. Tapi kenapa kadang-kadang nggak sadar orang makan pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri? Inilah lemahnya iman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau dia paham bahwa di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada pertolongan Allah, pasti dia akan lakukan seberat apapun amal itu. Maka ulama katakan sekecil amal pun kalau kita yakini ada pertolongan Allah, ada pahala di sisi Allah, pasti akan kita lakukan. Walau itu amal kecil di sisi manusia, tapi sama Allah besar ganjarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kelihatannya kecil, makan pakai tangan kanan biasa sepele, tapi kalau diniatkan ngikutin sunnahnya kanjeng Nabi, pahalanya bagaimana? Kata kanjeng Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta padaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku bersamaku dalam surga. Masya Allah. Semua kita kepengen masuk surga nggak Pak? Kepengen. Tapi bagaimana caranya? Gitu. Maka kita ikuti sunnahnya kanjeng Nabi. Sekecil-kecilnya sunnah diamalkan, sebesar-besarnya sunnah akan mudah diamalkan. Mulai dari pribadi kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana kehidupan kita ini
penuhi, hiasi dengan amal-amal yang sesuai dengan sunnah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala salah satu amal sunnah kanjeng Nabi yaitu menghidupkan amalan masjid di mana tempat kita berada. Kanjeng Nabi dahulu hijrah dari Mekah ke Madinah, bangun masjid, kemudian menghidupkan amal masjid. Apa amal masjidnya? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Tapi sekarang kita nggak payah lagi bangun masjid, masjid sudah ada. Maka kita berusaha menghidupkan amal masjid. Yang dikatakan dakwahnya apa sih Pak? Kok dakwah-dakwah? Bukan yang dakwah ini kiai, ustaz-ustaz, bukan. Dakwah ini artinya mengajak. Kalau kiai itu mengajar sesuai dengan arahan kitab. Ada ilmunya, Qur'annya ini, hadisnya ini. Tapi kalau ngajar itu gampang. Kenapa gampang? Panjenengan mau ke masjid, ingatin istrinya, ingatin anaknya. Lele, boe, iki wayahe maghrib, ayo duduk kabeh salat. Ini pahala. Ini dakwah. Katakan di Nabi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, satu perkataan dakwah mengajak kepada kebaikan, pahalanya sama dengan pahala 1 tahun ibadah sunnah. Bapak. Jenengan bilang sama istri, Bu, ke wayahe maghrib, ayo sholat. Berapa kata? Bu, wayahe maghrib, ayo sholat. 5 kata yang jenengan keluarkan dari mulut jenengan ngajak istrinya sholat, pahalanya sama dengan 5 tahun ibadah sunnah.